Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, kita akan belajar sesuatu yang baru. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, di video kali ini kita akan belajar hal yang berhubungan dengan hardware. Nah, hardware yang saya pilih adalah Arduino Uno. Nah, kenapa sih saya memilih Arduino Uno sebagai pembelajaran pertama kita, khususnya dalam bidang hardware ini? Alasan utama saya memilih Arduino Uno sebagai pembelajaran kita adalah karena Arduino Uno ini cukup populer, bahkan sangat populer di dunia robotika. Pada saat awal saya memasuki dunia robotika, hal yang saya pelajari atau diberi materi oleh guru saya ialah Arduino Uno. Jadi menurut saya juga Arduino ini juga cocok untuk pemula seperti kita. Oke, jadi nanti ke depannya kita akan belajar atau memfokuskan pada hardware atau microcontroller Arduino Uno sebagai pembelajaran utama kita. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalannya tentang apa yang akan kita pelajari untuk ke depannya. Langsung saja mulai pembelajaran kita pada video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang Arduino Uno. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, di video kali ini kita akan lebih spesifik belajar tentang pengenalan. Jadi kita akan mengenal lebih dekat lagi apa sih itu Arduino Uno, apa fungsinya, pengertiannya, dan sebagainya. Setelah kita mengenal, kita juga harus tahu dong kelebihan dan kekurangan sebelum kita memutuskan untuk belajar mendalami Arduino Uno itu sendiri. Nah, yang ketiga itu aplikasi yang digunakan. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan, kita memutuskan untuk mendalami dan belajar tentang Arduino Uno. Di sini kita perlu tahu aplikasi apa yang harus kita install atau gunakan. Di sini saya memilih menggunakan sebuah software, meskipun kalian tidak memiliki hardware ataupun microcontroller Arduino Uno, kalian tetap dapat belajar seputar Arduino Uno. Nah, juga habis itu kita akan belajar atau membahas sedikit tentang apa yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya. Yang pertama adalah pengenalan. Nah, dikutip dari Wikipedia, Arduino Uno adalah microcontroller atau pengendali mikro papan tunggal atau single board yang bersifat terbuka atau open source dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer. Oh ya, sebagai informasi, gambar dan template PPT ini juga saya ambil dari internet semua, jadi kalian bisa cari di internet akan menemukan hal yang serupa mungkinnya. Oke, nah setelah kalian mendengar pengertian dari Arduino, mungkin banyak dari kalian yang masih belum mengerti sepenuhnya apa sih itu Arduino. Nah, apabila saya translatekan ke bahasa sehari-hari, Arduino itu merupakan semacam perangkat elektronik yang bersifat open source, yang pastinya cukup populer di kalangan programmer ataupun engineering, yang digunakan untuk merancang atau membuat komponen atau perangkat elektronik serta software yang akan memudahkan kerja manusia. Jadi, Arduino ini semacam komponen yang digunakan untuk membuat sebuah alat ataupun prototipe yang nantinya akan digunakan untuk mempermudah suatu kegiatan manusia. Nah, apa contohnya? Mungkin banyak dari kalian yang misalnya kalau melewat jalan tol suka melihat lampu jalan tol itu di atasnya kan ada semacam panel surya kan. Nah, apabila pagi hari itu lampunya itu akan mati. Sedangkan pada malam hari lampunya akan menyala. Nah, sebenarnya kita dapat membuat hal yang serupa dengan lampu jalan tol tersebut dengan menggunakan Arduino Uno. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pengenalan kita terhadap Arduino Uno, dan nantinya kita akan lebih mendalami lagi tentang Arduino Uno itu sendiri, yang harapannya semakin kita mendalami, semakin kita mengetahui dan mengenal tentang Arduino Uno itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan sendiri, saya sudah mengkategorikan menjadi 4. Yang pertama itu adalah bahasa pemrograman. Kenapa bahasa pemrograman ini saya kategorikan sebagai kelebihan? Di sini, sebagai yang kita tahu, Arduino itu sendiri menggunakan bahasa pemrograman C++. Mungkin banyak dari kalian yang apabila membandingkan dengan Python,
itu terasa sangat susah, atau bahasa pemrograman C atau C++ itu sangat ribet atau susah gitu. Namun di Arduino itu sendiri, bahasa pemrograman C++ itu sudah dipermudah. Sehingga untuk kita nih sebagai programmer atau engineering itu akan dipermudah sekali dengan hadirnya bahasa pemrograman C++ yang sudah dipermudah. Yang kedua itu adalah library. Library yang ada di Arduino ini sudah sangat lengkap dan juga sangat banyak. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi harus menginstal library tambahan. Namun apabila kalian memang harus menginstal library tambahan, instalasinya tidak ribet, cukup mudah. Dan memang ada beberapa kondisi tertentu apabila kita menggunakan sensor tertentu, emang kita harus menginstal library tambahan. Namun seperti yang umum itu sudah ada pastinya di Arduino itu sendiri. Yang ketiga itu adalah populer. Nah, kenapa populer saya masukkan sebagai kelebihan? Di sini populer mendatangkan manfaat yaitu banyak referensi yang dapat kita gunakan. Jadi kalau kita ingin mencari program untuk sensor ini ada di internet, sensor ini ada. Ataupun kita mengalami kendala dari sisi program ataupun hardware juga ada referensinya dari internet. Dan juga untuk membuat ide untuk project juga banyak referensinya di internet. Jadi itu adalah hal yang sangat berguna sekali untuk kita. Yang keempat itu adalah fleksibel. Fleksibel di sini artinya dia itu dapat dijalankan di berbagai sistem operasi komputer. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi. Nah, di sini saya mengkategorikan menjadi 4, sebenarnya ada banyak sekali. Cuman saya rasa 4 ini yang penting untuk kalian ketahui terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah kekurangan. Nah, yang pertama itu adalah tidak terdapat wire built-in. Nah, wire built-in ini akan terasa apabila kalian ingin menyambungkan project kalian dengan database. Kalian memerlukan komponen tambahan seperti ESP ataupun noda MCU. Nah, hal itu tentunya berbeda apabila kita membandingkan Arduino Uno dengan Raspberry Pi yang sudah memilikinya. Jadi kita tidak perlu menambahkan komponen tambahan untuk mengkoneksikannya misalnya ke database. Nah, namun kita sendiri tidak bisa membandingkan secara langsung antara Arduino dengan Raspberry Pi. Karena dari segi harga, performa, itu juga berbeda jauh, cukup jauh. Nah, tidak terdapatnya wired built-in ini akan terasa apabila seperti yang tadi saya katakan, apabila kalian memiliki project yang menghubungkannya misalnya dengan database. Itu akan sangat sulit, tapi apabila kalian tidak memerlukannya, jadi sebenarnya itu bukan menjadi sebuah kekurangan untuk kalian juga. Kedua itu tidak tahan panas. Jadi Arduino Uno itu tidak tahan terhadap panas yang sudah mencapai range 40 sampai 55 derajat Celcius. Apabila sudah mencapai dalam range tersebut, maka Arduino Uno akan overheat. Jadi kalian harus sesuaikan dengan project yang akan kalian buat. Dan ini hal ini juga berhubungan dengan yang ketiga, kapasitas memori yang rendah. Jadi kalian harus sesuaikan lagi dengan project yang akan kalian buat. Apakah memang memerlukan memori yang banyak ataupun tidak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kekurangan serta kelebihan dari Arduino Uno itu sendiri. Mungkin banyak dari kalian yang merasa ada yang kurang dari kekurangan ataupun ada yang lebih dari kelebihan. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar untuk membagi informasi ke viewer yang lain. Oke, saya rasa cukup untuk bagian kelebihan dan kekurangan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan. Di sini kita akan membahas sedikit saja tentang apa sih aplikasi yang akan kita gunakan selama pembelajaran kita tentang Arduino Uno. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan itu, kita menggunakan Tinkercad. Mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah mencoba ataupun setidaknya pernah mendengar aplikasi ini. Aplikasi ini free, kalian bisa cek di web browser kalian masing-masing, tinggal tulis Tinkercad saja, lalu login menggunakan email kalian, ataupun sign up kalau belum pernah membuat akunnya. Nah, Tinkercad ini mulai terkenal khususnya saat
pandemi mulai melanda, di mana perkuliahan ataupun eh, sekolah belajar mengajar itu dilakukan secara daring. Tinkercad itu berguna sekali untuk kita, di mana banyak dari kita yang tidak memiliki komponen Arduino Uno ataupun sensor-sensor lainnya. Jadi dengan menggunakan Tinkercad, kita bisa belajar Arduino Uno dan menggunakan berbagai macam sensor yang ada di dalamnya, seperti ultrasonic, LDR, dan masih banyak lagi. Kalian nanti bisa coba cek terlebih dahulu. Namun di video kali ini kita tidak akan mencobanya, karena di video ini hanya sebagai pengenalan saja, dan di video selanjutnya baru kita akan menggunakan aplikasi Tinkercad ini untuk mengenal lagi lebih dalam tentang Arduino Uno itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar apa sih? Nah, di sini kita akan belajar bagian dari Arduino Uno. Nah, kalau kalian lihat di slide sebelumnya, nah, di sini kan ada seperti pin 5 volt, GND, A0, A1, A2, A3, itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi di video yang akan datang nanti, kita akan membedah satu persatu. Apa sih fungsinya? Seperti itu. Dan selanjutnya, komponen yang biasa digunakan. Misalnya komponen pendukung Arduino itu apa sih? Seperti camber jumper, male female, male male, atau female female, ataupun breadboard. Dan di breadboard ini pemasangannya itu atau penggunaan breadboard itu ada aturan tersendiri yang nantinya akan kita pelajari. Dan yang ketiga itu merakit sebuah project. Jadi kita akan mencoba membuat project sederhana di Tinkercad. Jadi sebagai latihan kita juga, dan nantinya kita bukan hanya merakit sebuah project, tapi kita akan menjalankannya juga dengan menggunakan program. Jadi merakit sebuah project dan membuat program ini sebenarnya jadi satu kesatuan ya. Oke, jadi seperti itu saja yang akan overview. Nah, jadi seperti itu saja apa sih pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya. Jadi ada 4 komponen penting atau materi penting yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, jadi seperti itu gambaran apa yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Di video yang akan datang nanti, kita juga akan fokus terhadap pembuatan project dan pembuatan program. Jadi mungkin kalau kalian nanti di video selanjutnya sudah punya ide, oh saya mau buat ini nih. Kalian bisa share aja di kolom komentar, nanti apabila memang memungkinkan, kita akan coba buat bareng. Oke, saya rasa cukup untuk yang ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.